Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya. Dan masih dengan semangat yang membara untuk mengikuti pembelajaran daring di tengah pandemi saat ini. Dan tak lupa juga sampaikan terima kasih Ustadz kepada kedua orang tua kalian yang telah mendampingi kalian mengikuti pembelajaran daring dari rumah dan mengikuti ujian BTS semester 2 yang kemarin sudah kalian ikuti. Baik, hari ini kita akan membahas soal yang kalian kerjakan saat BTS kemarin. Ya, kita langsung saja soal yang nomor 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Jawabannya adalah teks ulasan adalah teks yang isinya berupa penjelasan, komentar, tafsiran terhadap suatu hal dalam kurung berita, buku, karya seni, dan lain-lain untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan objek yang diulas tersebut. Ya. Nomor 2. Sebutkan struktur teks ulasan, yaitu susunan teks ulasan apa saja. Jawabannya yang pertama, identitas buku. Kedua, orientasi. Ketiga, sinopsis atau ringkasan. Keempat, analisis. Dan yang terakhir, kelima adalah evaluasi. Soal nomor 3. Sebutkan ciri-ciri kebahasaan pada teks ulasan. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Yang kedua, kalimat deskripsi. Ketiga, penggunaan kata kerja. Keempat, menggunakan kata sambung. Dan kelima, menggunakan ungkapan saran. Nomor 4. Sebutkan langkah-langkah membuat teks ulasan. Ya, di sini adalah langkah-langkah, artinya apa yang dilakukan ketika membuat teks ulasan. Tentu dari awal, biasanya kita di kelas diawali dengan membaca basmalah, kemudian salam. Nah, pada teks ulasan, langkah yang pertama dilakukan adalah menentukan objek yang akan diulas. Yang kedua, identifikasikan unsur fisik tentang isi objek. Yang ketiga, lakukan pengamatan mendalam tentang objek yang diulas tersebut. Keempat, deskripsikan sisi menarik terkait objek, baik dari aspek internal dalam kurung produk maupun eksternal dalam kurung pencipta. Kemudian yang kelima, identifikasikan keunggulan dan kekurangan objek yang diulas secara objektif. Dan terakhir, simpulkan kalimat rangkuman dalam kurung menarik atau tidak menarik sebagai rekomendasi untuk pembaca ulasan. Nah, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Apa yang dilakukan ketika menyunting teks? Jadi ini apa yang dilakukan ketika menyunting teks? Yang pertama adalah yang dilakukan membaca teks yang akan disunting. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan pada teks. Yang ketiga, melengkapi kekurangan dan membetulkan kesalahan pada teks. Dan yang terakhir atau keempat, merevisi teks yang sudah dilengkapi kekurangannya dan dibetulkan kesalahannya. Artinya mengoreksi kembali setelah diperbaiki. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Jawabannya adalah teks persuasi adalah ragam teks yang berisi pendapat terhadap suatu permasalahan aktual disertai argumen dan data untuk mendukung pendapat dengan tujuan mengarahkan pikiran pembaca atau pendengar sehingga mengikuti apa yang disampaikan penulis. Ketujuh, sebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama,
pernyataan yang disampaikan berusaha meyakinkan pembaca atau pendengar. Yang kedua, argumen dan data yang disampaikan dimaksudkan untuk membuat pembaca melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis. Ketiga, untuk mendukung pendapat yang disampaikan, penulis menyertakan bukti berupa data dan fakta. Yang terakhir, keempat, pernyataan disampaikan dengan pendekatan emosional rasional untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, itu jawaban nomor 7. Nomor 8. Sebutkan struktur teks persuasi. Jadi susunan dari teks persuasi. Yang pertama, strukturnya adalah pengenalan isu. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, ajakan. Dan yang keempat atau terakhir, penegasan. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan akronim? Jawabannya adalah akronim adalah pemendekan gabungan kata menjadi satu kata yang dilafalkan sebagai kata. Ya, jadi akronim adalah pemendekan gabungan kata menjadi satu kata yang dilafalkan sebagai kata. 10. Sebutkan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, yang pertama adalah kalimat fakta. Yang kedua, kalimat pendapat. Yang ketiga, kalimat saran, ajakan, arahan, dan penegasan. Keempat, penggunaan kata sambung dan kata transisi. Kelima, penggunaan kata kerja mental. Ya, keenam, penggunaan kata teknis, dan yang ketujuh, penggunaan kata rujukan. Nah, itu tadi adalah jawaban dari soal PTS yang kemarin kalian kerjakan. Nah, untuk jawaban ini Ustadz minta kemarin sebelum PTS bahwa materi semua ada di buku paket. Maka jawaban yang kalian masukkan untuk soal-soal tersebut adalah jawaban yang berdasarkan tulisan atau teks yang terdapat di buku paket, tidak berdasarkan informasi yang diperoleh dari Google. Nah, ini akan mempengaruhi penilaian atas pekerjaan kalian. Kalau teks yang kalian masukkan untuk menjawab soal-soal tersebut sama dengan teks yang ada di buku paket, maka nilainya akan bisa maksimal. Tapi kalau hanya sekedar kesimpulan atau apalagi berdasarkan informasi yang kalian baca dari Google, itu juga akan mempengaruhi penilaian. Nah, mengapa Ustadz berlakukan begitu dalam penilaiannya? Ini untuk menyamakan penilaian atas kalian semua, karena tidak semua dari kalian atau tidak semua siswa yang di Madrasah Muallimin ini yang di rumahnya memiliki akses internet yang lancar. Ada di antara kalian yang di rumahnya mungkin tidak ada sinyal internet sama sekali, di mana dia harus pergi keluar dari rumah jauh untuk mendapatkan sinyal internet. Maka andalannya hanya buku paket yang bisa diakses. Maka dalam hal penilaian dan soal-soalnya Ustadz berpedoman pada buku paket yang dimiliki. Oleh karenanya ini agar adil bagi semua siswa, ya, tidak ada yang diberlakukan berbeda. Karena panduan dasarnya kalian memiliki buku paket di rumah, maka itulah pedoman pembelajaran selama daring, ya. Baik, Ustadz kira untuk hari ini cukup sekian dulu, ya. Kalian harus tetap semangat, kurangi main game online-nya agar tidak kecanduan dan kehilangan orientasi belajar di rumah, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk kedua orang tua. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.